Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali kita berjumpa dengan narasumber kita, seorang tokoh sejarawan, Niko Pandawa. Insya Allah kita akan melanjutkan menjelajah untuk memperlihatkan kepada kita betapa agungnya Islam dan betapa besar pengaruh Islam dan perjuangan, nilai-nilai perjuangan yang telah dilakukan. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya menyapa Niko dulu, dan hari ini kita dengan topik yang sangat hebat. Apa kabar Niko? Alhamdulillah baik Umi. Alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Salam buat cucu Umi ya. Siap, insya Allah. Tadi salamkan. Semoga juga menjadi seorang sejarawan. Amin, amin ya Allah. Sejarawan perempuan bisa kayak Umi. Aduh, Umi harus banyak belajar. Niko, ya, apa tema hari ini? Ya, jadi di sini kita insya Allah akan membahas mengenai nativisasi dan kaitannya dengan Islam. Nativisasi. Nativisasi. Betul. Apa itu artinya? Nah, banyak pemirsa yang Umi yakin juga masih belum paham. Ya, sebenarnya ini istilah memang agak jarang terdengar, tapi efeknya itu sebenarnya sering kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang berkaitan soal budaya. Jadi kalau dari segi istilah nativisasi itu kan asal katanya dari native. Native itu maksudnya pribumi. Nah, tapi kaitannya dengan nativisasi yang ada isasinya, berarti ini pempribumian, ya, usaha untuk mempribumikan segala sesuatu yang ada di Indonesia dengan menangkal segala pengaruh dari luar. Nah, jadi maunya tampil asli gitu. Maunya tampil asli. Dari sini kan sebenarnya akhir-akhir ini kita mungkin sering dengar opini-opini dari media massa ataupun media sosial yang mengatakan kalau Islam itu bukan agama asli Indonesia. Islam itu agama pendatang. Yang kemudian Islam mesti hormat kepada budaya setempat. Nah, ini ada disuarakan oleh pejabat di podcast yang terkenal, ya, bahwa Islam itu harus tunduk kepada budaya, bahwa budaya Indonesia itu lebih adiluhung, lebih tinggi nilainya daripada Islam sebagai agama pendatang. Yang bersangkutan agamanya apa? Yang bersangkutan itu agamanya Islam, dan dia itu menteri agama, Mi. Luar biasa. Jadi padahal dalam pemahaman Islam bahwa silakan budaya peradaban itu menyertai Islam sepanjang tidak bertentangan. Betul. Bahkan banyak sebenarnya budaya kita hari ini, termasuk dari segi bahasa, yang dia itu pengaruh dari Islamnya sangat kuat. Sangat kuat. Betapa banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu, dan di situ tuh banyak sekali serapan-serapan dari bahasa Arab. Makanya orang-orang yang selain dari menteri tadi, ya, itu kan kita juga dapati akhir-akhir ini banyak pejabat menjelang 2024 nih, Mi. Dia itu sering berkampanye, begini kampanyenya, jangan bawa-bawa politik identitas. Nah, jangan bawa-bawa politik identitas. Politik identitas yang dia maksud berkaitan dengan apa? Supaya orang-orang kita ini, Indonesia, jangan membawa-bawa identitas agama dalam kancah perpolitikan. Tapi dia menggali, dia memunculkan konsep agama yang dinyatakan oleh dia tradisional gitu ya. Iya, padahal yang bersangkutan itu biasanya menjelang kampanye kerap datang ke pesantren, sowan ke kiai, pakai baju ulama, pakai baju habaib, sorban, jubah segala macam. Dia sendiri juga pakai politik identitas. Ya.
Jadi dari sini kita melihat kita perlu menengarai atau bahkan menggugat apa sebenarnya yang dimaksud budaya asli Indonesia. Oke. Jadi budaya asli Indonesia itu yang kayak apa? Iya. Nah, sebenarnya berkaitan soal nativisasi ini, ya, ini kan berkaitan sama budaya. Jadi ketika kita mau melihat budaya asli Indonesia itu seperti apa, itu sebenarnya bukan Islam, bukan pula Hindu Buddha, Mi. Kalau dilihat dari kronologis ya, budaya asli Indonesia itu ya ketika kita melihat ada zaman prasejarah, ya ada sosok-sosok yang disebut sebagai Homo erectus, Homo pithecanthropus, dan Homo yang lain yang dikatakan manusia purba, dan mereka itu peradabannya masih pakai cawat ya. Iya. Dan itu nggak mungkin Islam. Nggak mungkin Islam, bahkan nggak mungkin Hindu Buddha gitu. Ya masih pakai kapak batu dan seterusnya. Ya. Nah, bahkan yang dikatakan peradaban Hindu Buddha yang kemudian hari ini heritage-nya itu masih tersisa, ya, candi-candi, patung-patung segala macam, itu kan juga berasal dari luar, berasal dari India, gitu. Jadi sebenarnya nggak ada budaya asli Indonesia itu. Kita kalau mau bicara budaya itu kan hasil olah pikir, ya, budi dan daya manusia yang kemudian melekat sebagai identitas yang dibawa atau bahkan bertahan sampai hari ini. Dan kita mendapati fakta bahwa budaya atau bahkan dari segi keyakinan yang mayoritas dianut oleh orang Indonesia itu adalah Islam. Nah, jadi sebenarnya budaya yang kemudian mewakili wajah Indonesia itu sebenarnya budaya Islam. Nah, tapi dari nativisasi inilah yang kemudian mencoba meminggirkan peran Islam, ya, dengan menonjolkan peradaban-peradaban sebelum Islam seperti Hindu dan Buddha, walaupun mereka aslinya juga pendatang, tapi digambarkan dan disimbolkan sebagai budaya yang original dari Indonesia, yang mewakili wajah Indonesia, bukan Islam itu sendiri. Nah, inilah inti daripada nativisasi, kurang lebih begitu. Oke. Kita masuk. Siap. Kita masuk supaya insya Allah Umi dan pemirsa seluruhnya menjadi lebih jelas. Insya Allah. Silakan. Ada negara Hindu, ada negara Buddha, gitu kan? Dan ayo diungkap. Ya, jadi kan memang ini ya, kita itu kalau belajar sejarah dari SD bahkan itu sudah dikenalkan bahwa negara Indonesia ini sebelum masa penjajahan pernah mempunyai peradaban-peradaban agung yang diwakili oleh dua kerajaan atau bahkan disebut dua kemaharajaan, ya. Ada kemaharajaan Sriwijaya dan juga ada kemaharajaan Majapahit. Ya, Sriwijaya itu di Sumatera, Majapahit itu di Jawa, khususnya Jawa Timur. Nah, bahkan saking terkenalnya itu Sriwijaya yang pusatnya itu diduga oleh para sejarawan ada di antara Palembang dan Jambi, itu disebut-sebut oleh sumber-sumber asing dari Cina atau dari India sebagai tempat yang paling luar biasa menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Buddha. Jadi ceritanya kan agama Buddha itu pusatnya ada di India kan, khususnya daerah Nepal, daerah-daerah situ, dan itu menjadi pusat nomor satu untuk studi agama Buddha. Nah, orang-orang Cina yang udah kena pengaruh Buddha, ya, Cina, Jepang, Korea gitu, itu kalau misalkan mau mempelajari agama Buddha itu harus langsung ke pusatnya, ke India. Makanya kalau dalam film Sun Gokong kita mengenal itu si Sakti pergi berpetualang mencari kitab suci. Kemana? Ke barat. Nah, ke barat itu maksudnya ke Nepal, ke daerah India.
Ya. Nah, di situ kemudian ada satu catatan sejarah dari seorang pendeta Buddha Cina namanya Ising ya. Dia itu ketika mau datang ke Nepal, dia bilang sebelum datang ke Nepal sebagai pusat nomor 1 studi agama Buddha, kita itu harus datang terlebih dahulu ke Sriwijaya. Nah, karena Sriwijaya ini menjadi pintu masuk di mana kita dapat mempelajari bahasa Sanskerta ya, atau pedoman Dharma Bakti yang sangat inti sebelum kemudian kita mempelajari lebih intens di Nepal. Jadi Sriwijaya itu sangat penting ya. Katakanlah kalau pendidikan itu takhasus ya. Takhasus ya. Takhasusnya itu di Nepal, tapi sebagai pintu gerbangnya gitu ya, atau intermediate ya, ibtidaiyahnya itu ibtidaiyahnya Sriwijaya gitu ya. Nah, termasuk pula Majapahit, walaupun Majapahit ini lebih mewakili wajah Hindu ya. Oke. Jadi kalau ini Hindu, dikatakan ada Hindu yang Hindu kecil, Hindu besar, itu gimana maksudnya? Hindu kecil, Hindu besar. Saya kurang paham di situ. Nanti berikutnya. Nah, cuma kalau kembali ke Majapahit ya, sebagai peradaban agung Nusantara, itu kan kita mengenal Majapahit, dia itu mencapai puncak kejayaan di masa Maharaja Hayam Wuruk ya. Hayam Wuruk yang kemudian punya panglima paling terkenal dan paling kuat itu Gajah Mada. Gajah Mada. Di mana Gajah Mada itu kemudian pernah deklarasi, yang deklarasinya itu dikenal sebagai Sumpah Palapa. Dan dia itu dalam sumpahnya itu ingin hendak menyatukan Nusantara. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah peradaban di Nusantara sebelum Islam, yang kemudian nih itu secara membabi buta disokong atau dikampanyekan sebagai peradaban paling agung sebelum penjajahan yang ada di Nusantara. Rezim Orde Lama, zaman-zaman Soekarno. Iya, betul. Ya, kemudian apalagi zaman Soeharto, itu senantiasa mengangkat dan menggunakan sejarah Majapahit sebagai alat untuk menyatukan Indonesia kontemporer, Indonesia hari ini. Ya, bahkan ya sebelum mereka semua itu PKI juga sama. Ya, PKI, Partai Komunis Indonesia, kerap menggunakan sejarah sebagai alat mereka untuk mengkampanyekan mengkampanyekan keagungan Nusantara gitu, dengan wajah Hindu dan Buddha. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka itu kemudian tidak melihat ke zaman Islam? Ya, pada waktu Umi masih SD bahkan ya, itu dikatakan tentang Sumpah Palapa, diagung-agungkan sedemikian rupa. Terus kemudian sampai penamaan gedung-gedung pemerintahan itu pakai nama Graha gitu ya, Graha macam-macam gitu ya. Ruangan apa ya, semua pakai bahasa Hindu ya, bahasa Sanskerta begitu. Memang betul. Jadi tidak mengungkap bagaimana Islam, dan apalagi dengan pernyataan yang menyatakan Islam itu masuknya dari Gujarat. Jadi lebih kayak India lagi gitu ya. Lebih India lagi gitu kan. Jadi nampaknya ada maksud tertentu nih. Tapi silakan. Ya, Mi. Jadi gini, Mi ya. Memang kita melihat bahwa pemerintahan di rezim Orde Lama, kemudian Orde Baru, itu kan diisi oleh para leader, pemimpin, dan pejabat yang rata-rata itu adalah golongan nasionalis, tapi nasionalis sekular, yang anti atau tidak begitu tertarik untuk mengangkat identitas agama. Ya, Soeharto dan para pejabat-pejabat bawahannya, termasuk pejabat yang bekerja di bidang kebudayaan. Sehingga dari situ mereka mencoba untuk mengangkat budaya dan sejarah sebagai kurikulum pendidikan nasional, yang kemudian tidak terlalu
hendak memperlihatkan era-era Islam ya, atau Nusantara di bawah Islam, bagaimana perkembangannya atau bahkan bagaimana kemajuannya. Nah, yang lebih ditinggikan itu dengan apa? Dengan mempertegas wajah peradaban Hindu-Buddha yang diwakili oleh candi-candi itu sebagai identitas nasional. Makanya kita nggak heran kalau misalkan melihat pariwisata ya, dari sektor pariwisata itu yang paling dijaga dan paling semangat untuk dilestarikan adalah candi-candi. Ya, bahkan di daerah Jawa Timur kan masih banyak tuh ditemukan semacam kafling-kafling atau pondasi-pondasi candi. Wah, itu pasti BPCB ya, badan yang menjaga cagar budaya gitu, itu pasti langsung semangat untuk kemudian menggali, mengekskavasi bahasa arkeologinya pondasi-pondasi candi itu. Tapi nasibnya beda ketika ada peninggalan-peninggalan arkeologi yang berasal dari zaman Islam. Wah, itu sulit turun dana dari BPCB itu. Ya, Mas Umi udah ceritakan di Jambi bagaimana, di Banten itu saya melihat nih ya, masih ada pondasi-pondasi pondasi masjid kuno dari zaman Kesultanan di tengah sawah, dan sampai hari ini tuh belum ada penggalian, belum ada perawatan, dibiarin aja oleh pada orang-orang BPCB, orang-orang masyarakat sekitar itu sudah tahu, tapi tidak ada aksi nyata untuk menjaga peninggalan cagar budaya Islam tadi. Di Aceh juga sama ya, banyak sekali makam-makam kuno itu yang nasibnya menyedihkan ya. Pemerintahnya apatis, masyarakatnya juga nggak tahu dan nggak peduli, sehingga itu banyak sekali nisan-nisan kuno dari zaman Kesultanan Islam Aceh yang ya Allah nasibnya parah banget. Itu ada yang kemudian dijadikan sebagai tempat ngasah parang ya, sebagai tempat buat alas sebelum masuk ke kandang sapi, sampai seperti itu. Ini kan kemudian timpang sekali antara kepedulian terhadap cagar budaya Islam dengan cagar budaya Hindu-Buddha gitu. Nah, di sini saya Niko melihat bahwa semangat penggalian sejarah yang kemudian lebih terorientasi kepada Hindu-Buddha sebenarnya lahir atau diinisiasi pertama kali oleh penjajah kolonial, oleh penjajah kolonial. Nah, ada di Indonesia itu yang kita kenal sosok namanya Thomas Stamford Raffles. Ya, Raffles, pendiri Singapura ya. Dan dia itu juga punya peran di Indonesia. Nah, Raffles itu kan yang paling terkenal itu, walaupun dia seorang jenderal, seorang gubernur, pejabat pemerintah, tapi dia juga seorang ilmuwan. Maka kita kenal Raffles itu punya karya yang luar biasa, sangat tebal, judulnya The History of Java, ya, sejarah Pulau Jawa. Nah, itu ya, Thomas Stamford Raffles menulis bukunya History of Java. Itu sangat tebal nih, sekitar kurang lebih ada 800-an halaman. Tebal sekali ya. Tebal. 800 halaman, dia isinya itu membahas segala seluk-beluk mengenai Jawa, Pulau Jawa. Dari segi peradaban, populasi, kemudian peninggalan-peninggalan sejarah. Tapi anehnya nih, itu Raffles dalam 800 halaman dia punya buku History of Java, dia hanya membahas agama orang-orang Jawa ya, bab agama yang dianut oleh orang Jawa itu hanya sekitar 68 halaman. Jadi dari 800 hanya 68 halaman yang membahas agamanya orang-orang Jawa. Itu pun masih diperkecil lagi. 68 halaman itu ternyata 13 halamannya membahas Islam. Hanya 13 halaman. Jadi porsi pembahasan agama orang-orang Jawa yang menganut Islam itu hanya dibahas sekitar 13 halaman dari seluruh 800 halaman dia punya buku History of Java.
Anehnya. Ini kan aneh. Ini kan ada suatu ketimpangan yang sangat dahsyat dalam porsi pembahasan pengaruh Islam yang ada di Pulau Jawa khususnya. Ya, dan di sini kita melihat memang orang-orang orientalis, para penjajah kolonial, dia itu nggak tertarik dengan Islam. Karena juga mereka juga memandang Islam itu ya musuh mereka. Islam inilah yang menyebabkan orang-orang Indonesia dulu itu sering melawan otoritas penjajah kolonial, sehingga mereka menganggap Islam ini adalah agama yang menyulitkan kekuasaan mereka, sehingga ketika mereka melihat sejarah orang-orang Jawa yang Islam ini, mereka hendak mencabut keterhubungan antara orang-orang Islam dengan agamanya. Ya, jadi dihilangkan identitasnya orang-orang Indonesia atau Jawa khususnya, itu kemudian dibuat terombang-ambing gitu. Nah, jadi Mia, ada satu kutipan dari seorang orientalis tersohor namanya Theodore Quillier. Dia ini nulis buku Near Eastern Culture and Society. Jadi Timur Jauh, masyarakat, kebudayaan dan masyarakatnya. Ya, jadi dia orientalis. Nah, itu orientalis yang lebih banyak berkiprah untuk sejarah Timur Tengah. Ya, dia pernah nulis gini, sebuah kata-kata yang sangat gamblang dia ucapkan, dan ini berkaitan dengan bagaimana skenario global yang dipunyai oleh orang-orang orientalis untuk memerangi kaum muslimin dari segi budaya. Apa katanya? Dia bilang gini, Quillier, di setiap negara yang kami masuki, kami gali tanahnya untuk membongkar peradaban-peradaban sebelum Islam. Tujuan kami bukanlah untuk mengembalikan umat Islam kepada akidah-akidah sebelum Islam, tapi cukuplah bagi kami membuat mereka, orang-orang Islam itu, terombang-ambing. Nah, antara milih Islam atau peradaban-peradaban yang lama. Ya, sampai sekarang warisannya para pemikir-pemikir yang mengikuti alur ini, mereka mengatakan ya Islam aja, tapi jangan yang keras, jangan yang kaku dan sebagainya. Iya, gimana ya? Jadi Niko ngeliatnya nih, memang ketika ada usaha untuk memisahkan Islam dari politik gitu ya, atau memisahkan Islam dari segi kebudayaan, munculnya kaum Rahayu ya, yang kaum Rahayu itu yang kemudian sangat anti untuk Islam ini tampil sebagai budaya yang banyak dianut oleh masyarakat, sebagai budaya yang mereka katakan ini budaya luar, nggak boleh meminggirkan budaya asli Nusantara. Nah, ini kan sebenarnya kerjaan kolonial, warisan daripada kolonialisme. Ini banyak yang tidak menyadari seperti ini. Banyak yang sadar, banyak yang tidak sadar terhadap hal ini, sehingga bahkan termasuk orang-orang Islam sendiri yang Islamnya itu baik, soleh gitu ya. Mereka akhirnya juga memandang budaya itu sebagai suatu hal yang syirik, bid'ah, khurafat. Ya. Padahal kan sebenarnya budaya Islam atau bahkan budaya Nusantara itu banyak keterkaitannya dengan Islam. Ya, jadi seorang Muslim itu khususnya yang ada di Indonesia seharusnya tidak antipati terhadap budaya. Ya, jangan memandang budaya itu sebagai hal yang kolot, sebagai hal yang tidak ada dasarnya dalam Islam gitu ya. Termasuk orang-orang yang mengatasnamakan budaya itu juga jangan kemudian mengatakan Islam ini adalah agama pendatang gitu ya. Nah, jadi yang bukan pendatang yang mana gitu ya. Iya. Ya harus didamaikan gitu. Gitu kira-kira. Ya, luar biasa. Umi jadi teringat ini kalau dia Theodore ini Quillier, dia mengatakan bahwa cukup membuat orang Islam terombang-ambing. Ini Umi teringat tahun
ketika 1928 itu dilaksanakan konferensi gereja di Quds, ya. Quds itu Yerusalem. Jadi Samuel Swimmer dia menyatakan dia sebagai pimpinan sidang, ya. Dia mengatakan tugas kalian adalah gitu, ya. Tugas kalian adalah bukan untuk menghancurkan Islam, tapi tugas kalian adalah menjauhkan umat Islam dari agamanya. Nah, ya, betul. Sehingga nanti umat Islam lah yang akan menghancurkan Islam. Swimmer, ya? Swimmer. Jadi berarti agenda ini, agenda yang disetting untuk lingkup global seluruh dunia Islam berarti, ya. Ya. Dan mereka berarti kan mendasarkan hal ini dalam suatu sidang rapat yang berarti ini adalah sebuah kerja yang organisatoris, terorganize. Dan akhirnya karena terorganisasi, tersistematis, sehingga negeri-negeri Islam tadi bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Arab, ya, tapi di semuanya itu kemudian sebagian mereka itu mampu menjadikan umat Islamnya sendiri itu yang kemudian melawan Islam. Iya. Wah, luar biasa. Jadi memang harus kita ungkap ini, ya. Sebuah agenda berbahaya ini yang sampai sekarang masih kita saksikan hasilnya. Dan sebagai contoh misalkan kan tadi kita katakan bukan hanya di Indonesia, ya. Misalkan di Mesir. Di Mesir itu kan kalau misalkan kita tanya ke orang-orang apa yang Anda ingat atau Anda tahu mengenai Mesir? Fir'aun. Gue bisa jawab, ya. Karena memang itu orang-orang juga nganggap begitu. Dalam film-film Hollywood, ya, dalam promosi para wisata Mesir. Padahal di situ ada Nabi Yunus, kan? Nabi Yunus, ada Nabi Yusuf, ada kan negeri para nabi. Iya. Disebutannya itu. Mesir. Tapi itu tersingkirkan dengan piramid. Iya. Jadi yang lebih ditinggikan itu adalah piramid Giza, Sphinx, raja-raja Nefertari, Tutankhamun, macam-macam nama itulah, ya. Dan peradaban-peradaban yang sebelum Islam, padahal mereka itu, ya, para Firaun itu, khususnya Ramses, itu kan dikecam dalam Al-Quran. Iya. Tapi kemudian oleh pemerintah Mesir sekarang nih, baru-baru beberapa bulan lalu atau setahun kemarin, itu ada sebuah upacara pemindahan mumi-mumi jenazah para Firaun itu dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu tuh dirayakan dengan besar-besaran. Ya, ada sebuah parade Mesir kuno di mana tuh rakyat Mesir yang tentu agama mereka Islam didandani sedemikian rupa menyerupai Firaun, menyerupai konco-konco dan tentara-tentara Firaun. Padahal Mesir itu adalah negeri Islam, negeri para nabi. Mesir itu identik dengan Imam Syafi'i. Ya. Ada makam Imam Syafi'i di situ. Di situ. Ada kaum Mamluk yang kemudian dapat mempertahankan Islam dari serangan pasukan salib. Ya. Sultan Mamluk yang kemudian berhasil mengenyahkan pasukan salib selama-lamanya dari dunia Islam, ya, di Acre itu kan Sultan Baibars al-Bundukdari, ya, Sultan Ruknuddin Baibars. Orang Mesir dia itu, ya, berkuasa di Mesir. Tapi kemudian kenapa di Mesir itu yang lebih ditinggikan adalah Firaun. Sampai punya anak diberi nama Nefertiti. Iya. Oke, lengkap itu, ya. Huruf-huruf hieroglif itu dipelajari, dikembangkan. Ya, memang tidak salah, ya. Tapi kalau kemudian sejarah Mesir kuno ini digunakan atau bahkan dikampanyekan melebihi sejarah peradaban Islam yang ada di Mesir, nah ini kan tentu aneh. Karena sekarang orang-orang Mesir itu identik dengan Islam. Itu Mesir. Di Irak juga sama, ya. Irak juga sama. Di mana Irak itu kita kenal sebagai negeri yang di dalamnya ada kota-kota Islam, atau bahkan ada ibu kota Islam, Baghdad, ya, menjadi ibu kota Khilafah Abbasiyah selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Dan di situ ada berbagai macam peninggalan sejarah Islam. Banyak sekali ulama-ulama Islam. Nabi Ibrahim juga, ya.
Nah, tapi kan yang lebih ditinggikan apa? Oleh orang-orang barat atau bahkan oleh pemerintah Mesir. Itu adalah hasil-hasil peradaban Mesopotamia, ya, Babilonia, yang kemudian sangat jauh dari Islam, sangat kuno sekali, tapi dijadikan sebagai tonggak pariwisata, sebagai wajah ikon Irak gitu ya. Nah itu termasuk juga tadi kembali lagi ke Indonesia, sama polanya semua itu. Jadi seakan-akan sebagaimana kata Kelerjong atau Zwemer, di mana mereka itu hendak meniadakan Islam, mereka membuat orang-orang Islam terombang-ambing dengan menghilangkan atau menjauhkan orang Islam itu dari Islamnya, dari agamanya, atau bahkan dari identitasnya dan sejarahnya. Sehingga itulah ya, ada kaum Rahayu hari ini di Indonesia yang lebih modern. Anak-anak Indonesia itu ya, anak-anak umat ini lebih dibuat untuk mencintai peradaban-peradaban kebudayaan yang jauh dari Islam. Korea, ya, atau bahkan fanatisme terhadap sesuatu yang sebenarnya mubah, tapi kemudian dibuat lebih tinggi, seperti bola misalkan ya. Beberapa waktu lalu kita menyaksikan tragedi yang sangat menyedihkan di Malang, Kanjuruhan, di mana itu mayoritas korbannya adalah anak-anak remaja. Tapi mereka itu bisa dibuat ya, yang kita tahu nasibnya sangat menyedihkan itu kan asal mulanya dari kefanatikan terhadap bola. Ya. Terlepas dari manajemen stadion dari PSSI, itu kita di luar bahasan. Tapi ini kita melihat bagaimana anak-anak muda sekarang tuh banyak dijauhkan dari Islam dengan mendekatkan mereka kepada budaya-budaya jauh dari Islam. Benar. Gitu ya. Walaupun aslinya mubah, tapi kemudian ya ada yang Islam tapi tidak ditinggikan, tidak dipromosikan, bahkan cenderung dimusuhi, diejek, dianggap sebagai radikal, dianggap sebagai ekstremis, dijauhkan politik identitas, harus dijauhkan dari situ. Nah, ini kan ada sebuah warisan kerja Zwemer atau Kelerjong yang masih dipertahankan sampai hari ini. Bahkan oleh orang-orang Islam. Ya. Gitu. Ya itu kira-kira.